Di sini ya Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berbuat zalim. Bagaimana Allah berfirman, "Wa mallahu yuridu dzulma lil alamin." Dan Allah tidak menginginkan kezaliman atas seluruh alam. Maka Allah juga mengharamkan kezaliman atas seluruh makhluk. Karena kezaliman ini ya akan membuat hubungan menjadi buruk, akan membuat kondisi menjadi rusak. Maka prinsipnya sekarang kita berbicara masalah apa itu zalim dan dampaknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagaimana orang itu berbuat zalim, maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka perbuat. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 42, innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nas wa yabtaghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun 'alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang yang berbuat zalim. Artinya Allah berikan dampak kezaliman yang akan dirasakan oleh orang yang berbuat zalim itu sendiri. Itu prinsipnya. Wa yabtaghuna fil ardi bighairil haqq. Mereka itu melampaui batas di muka bumi tanpa hal yang dibenarkan. Ya, mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Dalam kitab Qawaid wa Fawaid disebutkan bahwa makna zalim yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan juga makna zalim itu kembali kepada berbuat melampaui batas. Jadi sampai Rasulullah SAW mengatakan likulli malikin himah. Ya, sesungguhnya setiap raja itu punya batasan. Wa inna himallahi maharim. Sesungguhnya batasan Allah adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini bahasa gampangnya ada batasannya. Orang yang melampaui batas disebut dengan orang zalim. Nah, di ayat ini Asy-Syura ayat 42 dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ayat ini meliputi semua bentuk kezaliman dan semua bentuk penganiayaan terhadap orang lain. Baik dari sisi darah, harta ataupun kehormatan. Karena di dalam Islam kezaliman sesama manusia dibagi menjadi 3 kategori. Ya, kategori dalam urusan darah dari mulai mukul, ya, dan bunuh dan lain sebagainya, melukai, itu masuk darah. Kemudian dalam urusan harta, mengambil harta orang lain dengan cara menipu atau ngutang nggak mau bayar, ini masuk dalam urusan harta. Kehormatan, mencaci maki, nuduh, memfitnah dan yang lainnya, termasuk ghibah. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan hadis Muslim, wa innallaha auha ilayya an tawadau hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk memiliki sifat tawadhu. Janganlah seseorang menyombongkan diri, berbangga diri dan melampaui batas pada yang lainnya. Kedzaliman dimulai dari seseorang merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini yang terjadi. Awal muncul kedzaliman karena sombong. Sebagaimana lihat bagaimana Qarun, ya, dia berbuat zalim, menahan hartanya, padahal Allah berikan dia kelebihan. Karena kesombongan dan angkuh sehingga membuat seseorang jadi berbuat zalim dengan mudahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Alaq ayat 6 sampai 7. Allah berfirman, "Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna." Allah berfirman, manusia itu pasti akan melampaui batas. Mereka pasti akan berbuat zalim. Ya, kapan? Ketika ngerasa dirinya serba kaya. Disebutkan oleh Imam Katsir bahwa manusia itu mempunyai kesenangan jahat, angkuh, zalim, melampaui batas. Apabila melihat dirinya banyak hartanya. Maka ini ya ikhwah, berarti kedzaliman dimulai dari kesombongan. Maka ini yang membuat seseorang seakan-akan merasa bahwa yang diperbuat benar. Bahkan kita tidak pernah mendapatkan tujuannya, walaupun engkau melakukannya bertahun-tahun. Makanya hadis ini berjalan ketika kita kembali lagi prinsip kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh tawadhu. Ya.
Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan juga di sini dikatakan sahih. Ibnu Hibban mengatakan dikatakan sahih. Ya. Dan juga disahihkan oleh Syekh Muhammad Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Dikatakan an Urwah qala qultu li Aisyah ya ummil mukminin. Aku mengatakan pada Aisyah, wahai ummul mukminin, ayyu syai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indak. Apa yang diperbuat oleh Nabi SAW apabila berada di sisimu? Apa yang terjadi? Kata Aisyah, ma yaf'alu ahadukum fi min hati ahlihi yahsifu na'lahu wa yuhitu thawbahu wa yarfa'u dalwah. Perhatikan, beliau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Beliau menjahit sendalnya kalau putus. Kemudian menjahit bajunya kalau robek. Kemudian mengangkat air di ember. Bahasa gampangnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah bisa, Rasulullah nggak minta bantuan orang lain. Maka ini yang membuat dia, Nabi SAW, subhanallah, beliau menjadi orang yang dihormati sama keluarganya. Karena prinsipnya, kenapa sering berantem? Jawabannya, laki-laki itu suka jadi setengah diktator. Kenapa? Anti, istriku, engkau harus nurut. Pemimpinnya siapa? Kalau engkau mulai meletakkan itu jadi tembok, siap-siap buat rumah tanggamu mulai bermasalah. Karena Rasulullah bukan ngajarin kayak gitu. Rasulullah mengajarkan, kalau engkau bisa lakuin, jangan minta tolong. Kenapa? Dikatakan oleh tahu nggak kenapa kita punya kemungkinan besar untuk gampang didolimi? Ada yang tahu kenapa? Imam Hasan Basri menjelaskan masalah. Kenapa manusia itu punya peluang untuk didolimi? Sangat besar. Karena peluang itu muncul dari dirinya sendiri. Apa kira-kira? Pernah berpikir nggak? Sebab karena kita sendiri yang buka peluang buat didolimi. Walaupun pada prinsipnya kedoliman itu terkadang terjadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkan. Tapi peluang itu datang dari diri kita, dari sikap kita. Lihat, engkau akan senantiasa menjadi mulia di mata manusia, atau manusia senantiasa memuliakanmu jika engkau tidak mengambil apa yang ada di tangan orang. Bahasa gampangnya, engkau nggak bergantung sama manusia, engkau dimuliakan. Tapi kalau apa-apa, tolong dong, apa-apa, gini dong. Para sahabat berbait kepada Nabi SAW untuk nggak bergantung sama orang. Sampai-sampai, bahasa gampangnya, sesuatu punya dia jatuh, dia harus turun dari kuda dulu ngambil, nggak pakai minta tolong sama orang. Para sahabat mulia karena sifat itu. Tapi kalau kita apa-apa ke orang, hatta yang kita mintain istri dan anak kita sendiri, siap-siap dapat 3 masalah. Apa itu? Jika engkau mengambil apa yang di tangan manusia, maka yang pertama mereka bakal meremehkan diri. Sering anak tuh orang ngajar sama orang tua gara-gara apa? Orang tuanya duduk santai, kayak raja sudah. Engkau jadiin anakmu didik atau engkau jadiin pembantu? Ya, pembantu apa-apa tuannya ngomong apa? Gini, main suruh. Kira-kira pembantu kalau dinasihati sama tuannya didengar nggak? Wah, cuma numpang lewat tok. Itu sudah fitrah ya, fitrah. Yang nggak bisa ditabrak. Loh, Ustaz, anak kan gaji dia. Hatta antum masih miliaran. Pada prinsipnya manusia bergantung sama orang siap-siap untuk dihina. Hatta nggak ngomong, tapi di belakangnya. Yang kedua, engkau bakal dibenci perkataanmu. Setiap ngomong nggak didengar kita. Kenapa? Karena jatuhnya martabat kita, harga diri manusia karena bergantung sama manusia. Makanya Allah nyuruh kita bergantung sama Allah. Jangan gantung sama siapa? Sama orang. Kita mulia di mata Allah dan di mata manusia. Kalau bergantung sama Allah, subhanallah. Karena manusia bukan tempatnya bergantung ya. Makanya kita perlu didolimi gara-gara itu. Dan yang ketiga, mereka bakal benci sama dirimu. Itu puncaknya sudah. Sudah mentok, jedok, sudah banyak masalah. Nanti munculnya macam-macam alasannya. Intinya satu sudah. Engkau bergantung sama orang.
Itu enggak? Contoh, kita punya sahabat, dekat banget. Tapi apa-apa orang itu, apa-apa orang itu. Kira-kira dia tambah senang sama kita atau tambah jauh? Tambah jauh. Hatta antum habis gitu khair, dicoret itu. Itu realitanya ya. Tapi kita nggak pernah terasa di sini. Karena kita ngerasa, loh, saya kan sudah baik, sekarang kau punya jasa. Loh, manusia ini, manusia, baiknya 1000. Satu salahnya, antum di titik salahnya. Nah, loh, semua. Kok harta saudara? Kadang-kadang maaf, kita yang ikut kajian, kalau ada orang dolim sama kita yang dikit dolimnya kok. Padahal tuh orang khair bertahun-tahun sama kita. Fulan kurang ajar sama anak. Kalau kita renungin, iya. Kurang ajarnya antum titik seakan-akan subhanallah 1000 kebaikannya hilang belas. Makanya jangan heran ketika antum berbuat buruk sama istri satu kali langsung keluar kata-kata pamungkas, engkau nggak pernah baik sama sekali, dicoret habis dari A sampai Z. Kemudian suaminya kaget, apa? Nggak pernah baik sama sekali. Memang manusia seperti itu prinsip. Betul apa enggak? Sudah. Kita pun yang jerit, apa nggak pernah berbuat baik sama sekali. Kita pun bersikap sama orang ini sama. Sama orang lain sama di luar. Betul apa enggak? Kita punya sahabat bantu bolak-balik. Sekali hianat langsung di depan. Sekali. Nah, ini prinsipnya. Ini efek dari bergantung sama manusia. Sehingga kita punya peluang untuk didolimi. Karena kita gantung sama manusia. Beda sama kita bergantung sama Allah. Makanya prinsipnya nih ya ikhwah. Mar'an man ardon nas bisa khatillah wa kalafullah ilan nas. Siapa mencari ridho manusia sampai buat Allah murka. Rela kita nyari mukanya orang, nyenengin orang sampai maksiat sama Allah. Efeknya Allah serahkan sama manusia di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi. Saya sering singgung masalah ini. Disebutkan bahwa orang itu akan diberikan kepada orang yang dolim sama dia. Prinsipnya, yang dolim siapa? Yang dia sayangi, yang dia cari ridhonya. Berubah jadi dolim sama dia. Sakit gak rasanya? Karena kita khianat sama Allah. Sehingga Allah menjadikan kita dikhianati sama orang yang kita cari senangnya dia. Kita cari hatinya dia. Itu yang terjadi. Tapi sebaliknya, kalau kita cari ridho Allah, kita kembali bergantung sama Allah. Wa man ashatan nas biridhallah. Barang siapa mencari ridho Allah sampai buat orang jadi nggak senang. Apa-apa kita Allah. Orang salah kita nasihati karena Allah. Orang itu apa sih? Jangan kaku-kaku lah. Salah-salah dikit tidak ada masalah. Gini aja kok dipermasalahkan. Enggak, ini dolim, ini haram dan lain sebagainya. Wah, nggak asik nih orang. Tapi Allah sampai ridho sama kita. Subhanallah. Kita dilindungi dari kedoliman manusia. Semuanya. Sampai di riwayat yang lain Allah buat sekitarnya senang sama dia. Karena yang pegang hati manusia siapa? Bukan perilakumu dan mulutmu. Tapi yang pegang hati manusia adalah Allah. Seindah apapun perkataan kita yang keluar dari lisan, engkau mau gombal kayak gimana? Kalau Allah buat orang itu benci sama dirimu, nggak ada obatnya. Betul nggak? Sampai kadang-kadang ada masalah-masalah yang dirasa manusia nggak masuk akal. Kita didolimi sama orang. Salah anak di mana? Anak gini dan gitu. Ketika engkau khianat sama Allah, Allah buat engkau menghadapi masalah yang terkadang nggak bisa dinolak. Itu realitanya. Intinya kalau engkau ngelihat ke orang nggak ketemu jawabannya. Tapi begitu engkau lihat ke Allah langsung tahu. Oh iya. Jelas ya ikhwah. Bagaimana kedoliman itu terjadi. Makanya kita harus paham prinsip-prinsip yang seperti ini. Masyaallah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian lihat bagaimana Rasulullah SAW, pemimpin negara ya ikhwah. Pemimpinnya kaum muslimin saat itu, lihat sikap Rasulullah. Dari Anas bin Malik dikatakan, Anna Nabi SAW karena yazurul ansar wa yusallim ala sibyanihim wa yamsahu ra'usahum. Rasulullah itu ya mengunjungi orang-orang Ansar, memberikan salam kepada anak kecil sambil ngusap kepalanya. Sampai anak kecil pun Rasulullah ajak interaksi. Antum tahu kejadiannya
saudaranya sepupunya Anas bin Malik. Rasulullah dekat sama Anas bin Malik. Ya. Kemudian burung kesayangannya mati. Didatangi sama Nabi SAW sambil dikasih julukan, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi sama burungmu? Ceritain. Oh, burungku gini, bayangin burung mati didatengin sama Nabi SAW. Sedih dia. Anak kecil ya, bagaimana Rasulullah nggak dimuliakan dari mulai anak kecil sampai orang dewasa? Karena Rasulullah SAW ya sikapnya tawadhu. Anak kecil nggak ada. Antum tahu Abdullah bin Abbas umur 10 tahun duduk bareng sahabat senior, ini tua-tua nih sahabat. Ya, Rasulullah minum pas sebelahnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupunya. Betul apa enggak? Sepupunya Nabi SAW. Masih kecil. Kemudian kata Rasulullah, mau enggak bekas minum ini tak kasih ke mereka dulu yang gede, yang dewasa, nanti baru dirimu. Kata Abdullah bin Abbas, la uthira binasi biminka ahad. Aku enggak mau ngasih jatahku darimu seorang pun. Ya udah, sama Rasulullah dikasih dulu dia. Karena enggak mau ngasih jatahnya, sudah. Loh, hal yang seperti ini ya ikhwah membekas. Makanya ketika Rasulullah nasihat itu langsung nancep di dada. Karena memang komunikasi. Bagaimana kemudian Rasulullah tawadhu itu membuat orang jadi kepengen dengar. Tapi kalau kita ini apa-apa orang terkenal dengan orang yang bergantung sama orang, coret gitu. Alah ngomongnya palsu. Betul apa enggak? Iya. Dari situ manusia kita buka peluang untuk didolimi sama orang. Istilahnya seperti itu. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Hasan Basri mengatakan, tahukah kalian apa itu tawadhu? Tawadhu adalah engkau keluar dari rumahmu, tempatmu, kemudian engkau bertemu dengan seorang muslim. Kemudian engkau merasa dia lebih mulia daripada dirimu. Itu tawadhu. Tapi begitu kita melihat orang, sanana daripada dia. Itu kita mulai dolim dari situ. Anda tahu nggak? Aisyah pernah ditanya, mata rajulun liyakuna musi'an. Kapan orang jadi orang buruk? Mulai jadi orang buruk. Mulai. Aisyah jawabnya simpel banget. Idza dhanna annahu muhsin. Kalau dia ngerasa mulai jadi orang baik. Simpel nggak? Dia ngerasa lebih baik daripada orang lain. Dari situ dia mulai jadi orang buruk. Nggak terasa. Karena ya ikhwah, sekali lagi. Orang itu mulai jadi orang zalim gara-gara apa? Sombong. Dibuka pintu sombong, buyar semuanya. Keluar satu-satu. Jadi dia mulai sikapnya geser gini, mulai gini. Tapi lawan dari itu, menutup peluang pendoliman adalah tawadhu. Antum kalau tawadhu ya ikhwah, ada orang dolimin diri kita, pada prinsipnya, kita akan malah kasihan sama orang dolim. Betul apa enggak? Kita malah ngerasa bahwa kedolimannya dia karena kesalahan diri kita. Betul apa enggak? Itu yang terjadi. Kita Masya Allah, ini gara-gara dosa anak. Dari situ ya Allah, subhanallah, kita nggak akan pernah kemudian sibuk balas orang, tapi sibuk tobat. Karena kedoliman muncul gara-gara dosa ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Itu sudah ayat sudah jelas. Ya. Artinya semua yang menimpa diri kita karena dosa kita, karena kesalahan diri kita. Makanya orang yang tawadhu ngerasa sadar betul terjadi kedoliman karena dosa. Yang kerasa orang tawadhu. Begitu orangnya nggak tawadhu, mereka nggak akan pernah ngerasa salah. Walaupun benar-benar dirinya salah. Tetap dia nyari pembenaran. Nggak bisa, anak nggak salah kok. Dia yang salah. Ya. Kenapa kok, contoh nih. Ya. Kenapa engkau kok ngejek dia dengan seenaknya? Siapa suruh dia jadi orang miskin? Lo bayangin nanti. Ketemu orang kayak gitu gimana kira-kira? Mau diapain kira-kira? Dia nyalahin orang. Siapa suruh dia kayak gitu? Loh, siapa suruh wajahnya standar? Loh, bayangin. Nah, disalahin orang lain. Seakan-akan bahwa sudah pantas orang itu buat didolimi. Loh, ini yang terjadi. Karena
Bong. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, antum tahu efeknya dari kedoliman, bagaimana mengerikannya? Kata Abdullah bin Abbas, "Law anna jabalan bagha ala jabal," ya, kalau seandainya gunung dolim sama gunung yang lain, niscaya gunung yang dolim tadi diratain sama Allah. Gunung ini bisa gerak buat bersikap, satu gunung dolim sama gunung sebelahnya. Yang dolim diratain. Anda bisa bayangin. Makanya kenapa gunung dikasih amanat takut sampai hampir pecah, saking takutnya. Karena takut konsekuensinya. Dia ngerti banget. Begitu dikasih sama manusia rebutan. Karena manusia buta sama konsekuensinya. Ternyata dolim itu punya konsekuensi. Apa aja? Yang pertama, Allah menjanjikan kepada orang yang dolim adab neraka. Naqulu lilladzina zalamu duqu adaban nari allati kuntum biha tukadzibun. Dan kami katakan kepada orang yang dolim, rasakanlah olehmu adab neraka yang dulu engkau dustakan. Itu satu. Yang kedua, kedoliman itu bakal membuat gelap hidupnya, dunia akhirat. Ittaqud dzulma. Takutlah kalian terhadap kedoliman. Sesungguhnya kedoliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Kalau Allah sudah buat gelap di hari kiamat, maka Allah buat hidupnya dunia dalam kondisi gelap. Dari mulai gelap lisannya, gelap perbuatannya, keluar masuk dalam kegelapan, bahkan dia masuk ke dalam di padang mahsyar yang posisinya dia akan terasa gelap semuanya di akhirat, ditambah gelapnya api neraka. Ya, ini diberikan dalam tafsir. Dzulumatin ba'duha fawqa ba'd. Ya, kegelapan bertumpuk-tumpuk. Kemudian juga Rasulullah menjelaskan, ad-dzulmu tsalatsa. Kedzaliman itu ada 3 jenis. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tayalisi dan juga Abdul Razak dalam musannafnya dari Qatadah, dan kemudian dari Al-Hasan dan juga Al-Bazzar dinilai hasan di sini. Dikatakan bahwa fadzulmu la yatrukullahu ta'ala. Kedzaliman yang tidak akan pernah Allah biarkan. Apa itu? Yaitu kedzaliman manusia sama manusia. Kedzaliman manusia sama manusia ini nggak akan pernah Allah biarkan. Di antaranya utang. Contoh utang. Antum tahu utang? Pernah Nabi SAW melihat ke langit, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa mada nusila minat tasjid, betapa beratnya yang turun dari ancaman. Kemudian sahabat kaget dalam kondisi diam, sambil ketakutan. Besoknya tanya, ya Rasulullah, mada tasjid ala dinuzil. Ini habis nguburin sahabat ini. Tiba-tiba ngelihat ke langit sambil menepuk jidatnya. Karena ngerasa begitu beratnya ancamannya. Sampai bahasa gampangnya ancaman ini, ya kalau dijelasin nggak ada peluang buat keluar dari situ 0,000 sekian. Saking beratnya ancamannya. Kemudian setelah itu sahabat tanya, apa ancaman yang turun? Kata Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadi. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Lau anna rajulan qutila fi sabilillah. Kalau saya ini seorang terbunuh di jalan Allah. Sudah mati syahid ini orang. Tsumma uhya. Kemudian dihidupin lagi sama Allah. Hidupin untuk hidup di dunia yang kedua kalinya, bahasa gampangnya. Tapi mungkin nggak terjadi. Ini Rasulullah ngomong seandainya. Kalau ada nih kehidupan kedua, nyawa kedua. Ya. Tsumma qutil. Kemudian terbunuh lagi di jalan Allah azza wajalla. Tsumma uhya. Ada kehidupan lagi ngerti, nyawanya sampai 3. Ya, tsumma qutila fi sabilillah. Kemudian terbunuh lagi di jalan Allah. Bayangin, 3 kali hidup, 3 kali mati di jalan Allah. Ya, wa alaihi din, dan dia punya hutang madakhal jannah hatta yuqda anhu. Enggak bakal masuk surga sampai dibayar hutangnya. Enggak bakal masuk surga sampai dibayar hutangnya. Kira-kira ada peluang buat lepas enggak tanpa bayar? 0,0 sekian. Rasulullah sampai gambarin nih 3 kali nih orang mati syahid nggak bisa nutup utangnya, dia harus tetap bayar.
Ini manusia sama manusia kan. Makanya kenapa Allah nggak biarkan. Bahasa gampang yang engkau punya sandetan sama orang, adzaliman sama orang, engkau harus bayar dan nggak mungkin maafin sama Allah sebelum engkau bayar. Itu prinsipnya. Makanya ini seremnya. Yang kedua, fadul yughfar. Kedzaliman yang diampuni sama Allah. Gampang diampuni. Apa itu? Kedzaliman hamba sama Allah. Gampang diampuni. Dari mulai al-hasanat an-mahiyah. Imam Nuqaim menjelaskan ya di penjelasannya dari mulai kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan dosa. Wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, dari mulai kemudian masaibul mukaffirah, musibah-musibah itu ngapusin dosa. Dosa siapa sama siapa? Dosa kita sama Allah. Itu ngapusin. Betul, gampang dihapusin. Ya. Kemudian taubat, istighfar, itu gampang ngapusin urusan kita sama Allah. Jelas? Kemudian yang ketiga, dzulmun la yughfar. Kedzaliman yang tidak mungkin diampuni sama Allah. Dan dolim sama Allah, yaitu apa? Syirik. Itu mustahil buat diampuni. Kalau dia mati dalam kondisi itu dan belum bertobat. Itu prinsipnya, belum bertobat. Ini kita bicara belum bertobat, belum minta maaf sama orang, belum semua. Artinya kita masih punya dosa ini. Maka kedzaliman terbagi menjadi 3 perkara ini. Ya. Makanya ya ikhwah, ya. Hati-hati sama dolim. Sekarang dolim sama manusia. Dolim sama manusia hukumannya double. Dunia akhirat. Engkau dunia kena susah nggak berhenti. Masih belum selesai. Akhiratmu diadab. Bahasa gampangnya dunia kena, akhirat kena. Jadi bahasa gampangnya kalau kena musibah itu nggak ngapusin kesalahanmu ke orang. Engkau masih punya sandetan di akhirat yang engkau harus diadab. Gara-gara dolim. Ini lihat hadisnya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, Abu Dawud, Imam Hakim dan yang lainnya disebutkan bahwa ma min dzambin ajdara ayu ajjal Allah li sahibihi uqubata fid dunya ma yudakhar lahu fil akhirah min baghi wa qati'atir rahim. Kata Rasulullah, tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia bagi pelakunya. Sama Allah dikasih masalah. Sebagai hukuman loh ya, bukan sebagai penghapus, hukuman. Sudah? Ini sudah isya belum? Nah, sebagai hukuman, paham? Nggak berhenti sampai di situ. Engkau musibahmu macam-macam. Dihukum nih sama Allah. Kemudian di akhirat sebagai apa? Engkau oleh Allah Azza wa Jalla disiapin hukuman di akhirat. Jadi masih punya utang dosa di akhirat. Buat diadab. Apa itu? Dari baghi. Baghi ini kedoliman berbuat buruk kepada sesama manusia. Kemudian waqati'atir rahim dan memutus tali persaudaraan. Loh, memutus tali persaudaraan bukan kedoliman sama manusia. Kenapa Rasulullah nyebutin spesifik? Karena saking gedenya. Orang kalau sudah mutus, ya sudah hidupnya di dunia nggak karuan, di akhirat masih kena adab. Bahkan yang lebih parah orang mutus ini, ya amalannya sama Allah nggak diangkat. Sampai baikan. Kalau selama nggak baikan mati dalam kondisi itu, bahkan kata Rasulullah, orang yang mendiamkan saudaranya lebih dari setahun kayak bunuh saudaranya. Dosanya kayak bunuh saudaranya. Bunuh orang aja gede dosanya, ini saudaranya bunuh. Bunuh saudaranya gimana kira-kira? Itu efek dolim. Makanya kenapa orang dolim itu hidupnya nggak pernah tenang. Padahal kelihatannya kayaknya ini orang seenaknya nggak pernah tenang ya. Masalah itu sini berganti. Masalah bukan penghapus nih, adab. Karena nggak nyelesain saat itu juga, tapi masih kena di akhirat juga. Ini yang terjadi. Makanya di riwayat yang lain, riwayat Imam Tabrani, disebutkan tidak ada suatu dosa yang lebih pantas Allah percepat siksanya di dunia bagi pelakunya. Selain apa yang Allah siapkan buatnya di akhirat, daripada memutus kerabat, khianat, berbohong. Sesungguhnya ketaatan yang paling cepat balasannya adalah pahala silaturahim.
Ya, paling cepat nih. Sehingga sesungguhnya satu keluarga adalah benar-benar orang-orang jahat. Lalu harta mereka berkembang. Jumlah mereka menjadi banyak apabila mereka saling menyambung tali silaturahmi. Jelas orang dolim nih berubah dia. Tambah gampang, tambah luas. Begitu nyambung. Kalau mutus, bahkan di antara orang yang sholatnya nggak diangkat sejengkal dari kepalanya adalah orang mutus persaudaraan. Sholat bolak-balik antum gini terus, nah berkali-kali ribuan rakaat dapur antum sama. Dan diterima sama Allah gara-gara apa? Terus kebayang. Ini di antara kedoliman yang besar manusia sama manusia. Efeknya mengerikan. Tapi kalau kita berbuat dosa sama Allah, Allah lebih mudah maafin hambanya. Karena Allah maha pengampun. Tapi Allah dengan adilnya, manusia sama manusia harus nyelesain dengan apa? Minta maaf ya ikhwah. Ditambah lagi, kalau antum ngambil harta orang lain, tidak ada cara tobat kecuali harus kembaliin harta itu. Ima kembaliin atau orangnya maafin. Bas. Kata orangnya, anak ikhlasin. Selesai antum. Kalau enggak, antum masih nanggung dosanya sampai antum kembalikan. Allah itu maha adil. Maka dolim kenapa gelap di hari kiamat? Karena yang kita rasakan dari adab nggak nyelesain. Kenapa? Masih dimintain kebaikannya. Sampai bangkrut habis, tambah numpuk dosa. Karena kita dapat masalah di dunia, kita mikir, insya Allah musibahnya selama ini ngapusin dosa. Bicara dolim nggak ada. Nggak ngapusin. Adab ya. Karena engkau masih bakal dimintain pertanggungjawaban di akhirat dengan engkau diambil pahala yang selama ini kau usahakan di dunia. Nah, berarti mana yang lebih dahsyat efeknya? Dolim sama manusia? Iya. Makanya hati. Jangan pernah kita berbuat dolim. Makanya ya, lihat baik-baik orang dolim itu. Prinsip orang dolim. Kenapa orang dolim seakan-akan kedolimannya mulus? Kok nggak diadab-adab sama Allah? Anda pernah lihat nggak? Kayak Fir'aun. Kapan Allah adab mereka? Fir'aun. Di ujung hidupnya kan? Kenapa ditunda di ujung hidup? Kita ketemu sama teman kita dolim luar biasa. Tapi kok hidupnya kok nggak kena apa-apa ya? Pernah ada yang pikir kayak gitu nggak? Ya, kenapa kok orang dolim kok tambah hidupnya panjang? Kadang-kadang gitu. Kok kayaknya mulus-mulus saja berbuat dolim. Nggak mulus ya ikhwah. Allah tunggu tobatnya. Nggak tobat tambah parah. Lihat hadisnya. Ini alasannya. Rasulullah mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjallahu al-uqubata fid dunya." Kalau Allah menginginkan kepada hambanya kebaikan, maka Allah kasih dia musibah sebagai balasan di dunia. Dihabisin sama Allah dosanya di dunia. Makanya orang yang baik sama Allah, yang jauh dari kedoliman, itu malah kita lihat musibahnya terus jalan. Buat apa? Ngabisin kesalahannya. Begitu di akhirat dia nggak punya dosa lagi. Tapi berbeda sama orang yang dolim. Idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bidzambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Kalau Allah menginginkan kepada hambanya keburukan, Allah tahan hukuman dosanya sampai dibalas di akhirat. Habis. Jelas. Jadi seakan-akan orang itu mulus, padahal ada adab bodi di dunia. Apa itu? Allah cabut tenang hatinya. Gelisah, gusar, sumpah, stres ini, tapi antum nggak kelihatan. Karena orang dolim itu pintar main drama. Kalau dia kelihatan susah, musuhnya ngerasa, wah, bales nih orang. Betul apa enggak? Ditahan sama dia, tapi dolimnya tetap jalan. Allah cabut darinya tenang. Maka itu yang membuat dia kena hukuman di dunia. Sampai-sampai dia nggak pernah sabar ngadep hidup. Terus ngeluh, gusar, gelisah. Padahal ngerasa hidupnya kayak orang mulus. Dia ngerasa
Oh, anak dolim biasa aja, lihat hidupan. Nggak kayak orang itu. Sudah ibadah musibah tok isinya. Bayangin nanti. Nah, diputar balik sama dia. Itu yang terjadi ya ikhwah. Orang dolim kayak gitu main drama namanya. Karena kalau ditanya, gimana hatimu? Belas nggak tenang. Allah adab dia. Tapi adabnya nggak kelihatan. Yang ngerasain siapa? Yang dolim sendiri. Ini efek dari dolim. Makanya jangan macam-macam sama kedoliman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kedoliman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari orang-orang zalim dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.